Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Priska Wulandari dari kelas PAI 5A. Di sini saya ingin menjelaskan pelajaran PAI kelas 5 set bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Semoga yang menonton video ini dan yang mendengarkannya tidak bosan. Yang baik, mari kita ke tujuan pembelajarannya. Jadi kita sebagai peserta didik sebelum memulai pembelajaran harus memahami tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Dan lain terakhir, yaitu yang keenam, mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya kita akan memulai materinya, yuk simak. Materi pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin yang mampu. Secara bahasa zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh suci dan berkah, sedangkan secara istilah pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang diwajibkan atas setiap muslim pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kaum muslimin yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam. 8 golongan penerima zakat mustahik, diantara lain: pertama, fakir, orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan. Kedua, miskin, orang yang memiliki harta, pekerjaan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, amil, orang yang bertugas mengelola zakat. Keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam. Kelima, rikob, budak yang dimerdekakan. Keenam, garim, orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Ketujuh, sabilillah, orang yang sedang berjuang untuk syiar Islam. Dan terakhir yaitu kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan kebaikan namun kekurangan bekal dalam perjalanan tersebut. Salah satu ayat dalam Al-Quran tentang perintah zakat antara lain: ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. QS At-Taubah ayat 103. Terus di sebelahnya ada barcode untuk peserta didik, boleh di-scan barcode-nya. Itu barcode tentang video pembelajaran tentang cara membayar zakat fitrah. Jadi langkah-langkah membayar zakat fitrah ada di video tersebut, boleh dilihat. Materi yang kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata anfaka yunfiku, artinya membiayai atau membelanjakan. Infak adalah memberikan sebagian harta secara sukarela untuk kebaikan. Mengeluarkan infak hukumnya sunnah. Infak dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, orang miskin, anak yatim, dan siapapun yang membutuhkan. Tidak ada ketentuan mengenai waktu atau jumlah harta yang diinfakkan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari kata sadaka yang artinya benar. Makna tersurat dari kata ini menjelaskan bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya, sedangkan secara istilah sedekah yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Tentang anjuran mengeluarkan enak, salah satunya dalam QS Al-Baqarah 2:267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Saat kita merasa enggan untuk menyedekahkan harta kita, Rasulullah SAW justru menganjurkan kepada kita untuk melepaskan harta tersebut. Dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Hurairah, dia berkata, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?"
Beliau menjawab, kamu bersedekah padahal saat itu kamu dalam keadaan sehat dan sangat berat untuk bersedekah. Bakil, kamu mendambakan kehidupan dan takut fakir. Hari An-Nasai. Materi selanjutnya yaitu hadiah-hadiah adalah satu pemberian kepada seseorang sebagai tanda penghormatan penghargaan atau karena rasa kasih sayang agar terwujud suatu hubungan baik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan hadiah kepada sesama dianjurkan dalam Islam selama tujuan dari pemberian hadiah itu adalah untuk kebaikan. Sekecil apapun hadiah akan menjadi kebaikan, bahkan akan selalu diingat oleh penerima karena merasa dihargai, dihormati, atau dicintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada kita untuk saling menghadiahi. Karena dengan saling menghadiahi akan timbul rasa kasih sayang antara sesama. Hukum memberi hadiah adalah mubah, boleh, sepanjang untuk hal-hal yang positif. Jika pemberian hadiah dimaksudkan untuk tujuan tertentu, misalnya membeli hadiah kepada pejabat agar urusannya dipermudah, maka hal ini haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, salinglah member hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hari Al-Bukhari. Materi yang terakhir yaitu tentang hikmah, berbagi hikmah yang dapat diambil dengan mengamalkan ibadah seperti mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan memberi hadiah diantaranya. Yang pertama, membersihkan harta dengan berbagi dapat membersihkan harta yang kita miliki. Mengapa? Karena harta yang ada pada kita tidak sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak-hak orang lain. Yang kedua, menghapus sifat pelit, kikir atau bakil. Berbagi dapat melatih kita untuk memiliki sikap dermawan dan menghapuskan sifat pelit atau kikir. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari Muslim telah dijelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadilah manusia yang ringan tangan dalam membantu orang lain yang kesusahan. Bantulah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, melipat gandakan rezeki. Berbagi tidak akan mengurangi harta yang dimiliki. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki berlipat ganda seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Yang keempat, menolak musibah-musibah dan bencana merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan mengatur segalanya. Namun sebagai manusia, kita berupaya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan musibah. Di antara caranya adalah dengan bersedekah. Sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Dari hadits riwayat Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya sedekah itu meredamkan kemurkaan Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membantu orang yang membutuhkan. Kegiatan berbagi dapat membantu orang yang benar-benar membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan saling membantu dengan ikhlas, maka dapat membangun tali silaturahmi. Selesai sudah materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Setelah saya menjelaskan apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi di sini saya memiliki kuis atau latihan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Untuk menguji pemahaman kalian lewat soal ini, gunakan pemahaman yang telah kalian pelajari untuk menjawabnya. Pertama, Ahmad memberikan sesuatu yang berharga kepada Amin karena Amin menjadi siswa terrajin di kelas. Pemberian itu disebut sebagai apa? Kedua, membelanjakan sebagian harta benda di jalan yang diridai Allah adalah pengertian dari apa? Ketiga, pemberian seseorang dalam bentuk bahan pokok makanan dengan syarat dan ketentuan tertentu disebut apa? Dan yang terakhir yaitu keempat, pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu disebut apa? Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kuis ini bukan untuk menilai tetapi untuk membantu kalian sejauh mana kalian sudah memahami materi kita hari ini. Jangan takut salah karena dari kesalahan pun kita bisa belajar. Baik, terima kasih sudah aktif dan semangat pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.